Hai Sobat Prima Indisoft, jangan lupa subscribe dan like channel ini ya. Halo Sobat Prima Indisoft, di video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi dari turunan. Kira-kira apa ya? Ya, kali ini kita akan membahas tentang menggambar grafik fungsi. Untuk menggambar grafik fungsi menggunakan turunan, kalian dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu-sumbu koordinat, yaitu sumbu X dan Y. Yang perlu diperhatikan adalah untuk menentukan titik potong sumbu X dengan cara mensubstitusi Y sama dengan 0. Dan untuk mencari titik potong sumbu Y dengan cara mensubstitusi X sama dengan 0. Kemudian langkah kedua, tentukan titik-titik stasioner dan jenisnya. Bisa titik balik minimum, maksimum, atau titik belok. Kemudian berikutnya, ambil beberapa nilai X untuk mendapatkan beberapa titik lainnya. Nah, supaya teman-teman lebih mudah memahami, kita akan coba menggambar grafik dari fungsi berikut ini. Di sini kita punya sebuah fungsi fx sama dengan 3x kuadrat dikurangi x pangkat 3. Nah, sebelumnya kita sudah siapkan dulu sumbu koordinatnya, supaya nanti ketika kita sudah mendapatkan titik-titiknya, kita bisa langsung meletakkannya ke dalam sumbu ini. Nah, teman-teman ingat langkah pertama tadi adalah mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y. Kita lakukan. Yang pertama mencari titik potong sumbu X terlebih dahulu. Potong sumbu X. Syaratnya adalah kita substitusikan Y sama dengan 0. Nah, di sini Y adalah fungsi fx itu sendiri. Maka bisa kita tuliskan Y sama dengan fx sama dengan 3x kuadrat dikurangi x pangkat 3. Nah, kemudian kita substitusikan nilai Y sama dengan 0. Maka akan diperoleh 0 sama dengan 3x kuadrat min x pangkat 3. Untuk mencari nilai x-nya kita perlu faktorkan variabel yang sama. Di sini X pangkat tertingginya adalah 3, maka kita bisa keluarkan X dengan pangkat terkecilnya, yaitu X kuadrat. Maka dia akan menjadi X kuadrat dalam kurung 3 min X. Kemudian untuk mencari nilai X-nya, kita bisa tuliskan X yang pertama sama dengan 0. Diperoleh dari 3 min X sama dengan 0. Maka X-nya adalah 3. Kita dapatkan dua nilai X. Kita ubah dalam bentuk titik koordinat. Teman-teman perlu ingat, titik koordinat itu adalah susunannya X, Y. Nah, di sini X-nya 0, Y-nya 0. Maka di sini koordinatnya 0,0. Kemudian yang kedua, X-nya adalah 3 dan Y-nya juga 0. Maka titiknya 3,0. Dua titik yang kita peroleh ini nanti akan kita gambarkan ke dalam sumbu koordinatnya. Tapi sebelumnya kita cari dulu titik potong sumbu Y-nya. Nah, syaratnya adalah kita substitusikan X sama dengan 0. Kita tuliskan lagi Y sama dengan fx sama dengan 3x kuadrat min x pangkat 3. Langsung saja kita substitusikan nilai x dengan 0. Maka di sini akan menjadi y sama dengan fx sama dengan 3 dalam kurung 0 pangkat 2 dikurangi 0 pangkat 3. Maka bisa kita tuliskan di sini y sama dengan 3 dikali 0 kuadrat dikurangi 0 pangkat 3. Hasilnya adalah 0. Maka titik koordinatnya adalah, atau titik potong sumbu Y-nya adalah sama susunannya X, Y. Jangan terbalik ya. Di sini X-nya 0, Y-nya 0. Maka titiknya adalah 0,0. Kebetulan saja sama angkanya, tapi nanti jika berbeda, teman-teman perlu ingat bahwa susunannya X, Y, bukan Y, X. Nah, setelah kita dapatkan masing-masing titiknya, langsung bisa kita letakkan ke dalam sumbu koordinatnya. Yang pertama tadi adalah 0,0. Kita langsung tuliskan. 0,0 kebetulan berada pada pusat sumbu. Kemudian yang kedua 3,0.
Kita lihat di sini. Kemudian berikutnya adalah titik potong sumbunya tadi adalah 0,0. Nah, kebetulan berada pada titik yang sudah kita dapatkan pada pencarian sebelumnya, yaitu titik potong sumbu X. Nah, ini adalah titik potong sumbu X sekaligus titik potong sumbu Y. Kemudian kita lanjut ke langkah kedua, yaitu untuk menentukan nilai stasionernya untuk mengetahui nilai minimum dan juga maksimum atau titik belok. Yang perlu diketahui adalah syarat dari titik stasioner itu adalah turunan pertama sama dengan 0. Nah, kenapa saya sebut turunan pertama? Karena nanti ada di topik lain untuk membahas turunan kedua. Nah, dalam topik bahasan kali ini hanya difokuskan pada turunan pertama. Kita masuk ke langkah kedua, yaitu titik stasioner. Tadi syaratnya adalah turunan pertama f aksen x sama dengan 0. Otomatis kita cari terlebih dahulu turunan dari fungsi tersebut. Fungsinya tadi adalah 3x kuadrat min x pangkat 3. Maka turunannya adalah 6x dikurangi 3x kuadrat sama dengan 0. Dengan cara yang sama kita akan cari nilai x-nya, tapi terlebih dahulu kita faktorkan dulu variabelnya karena ada pangkat yang berbeda. Kita bisa keluarkan di sini 3x, maka di sini sisanya adalah 2. Kemudian di sini tersisa x sama dengan 0. Maka kita bisa hitung nilai x-nya. Yang pertama adalah x sama dengan 0 atau 2 min x sama dengan 0. X-nya adalah 2. Nah, di sini kita juga dapatkan dua nilai x. Tetapi untuk mengetahui titik minimum dan maksimumnya, kita perlu mensubstitusikan masing-masing x ini ke dalam fungsi aslinya. Kita akan substitusi masing-masing. Untuk x 0, maka kita bisa tuliskan f0. F0 ini kita masukkan ke dalam fungsi utamanya, tadi adalah 3x kuadrat min x pangkat 3. Maka akan menjadi 3 0 kuadrat min 0 pangkat 3. Jika kita hitung, hasilnya adalah 0. Maka kita bisa langsung tuliskan titiknya adalah x-nya 0, y-nya juga 0. Berarti di sini 0,0. Kemudian dengan langkah yang sama kita substitusikan nilai x sama dengan 2. Berarti di sini f2. Artinya setiap nilai x kita substitusi dengan 2. Maka akan menjadi 3 kali 2 kuadrat min 2 pangkat 3. Jika kita hitung, 2 kuadrat 4, 12 dikurangi dengan 8. Hasilnya adalah 4. Maka titik koordinatnya adalah x, y, x-nya 2, y-nya 4. 2,4. Nah, di sini tinggal kita analisa mana titik minimum dan titik maksimumnya. Jika teman-teman perhatikan, hasil dari f0 dan f2 itu adalah 0 dan 4. Untuk mencari nilai minimumnya adalah nilai yang lebih kecil. Otomatis di sini nilai 0 itu merupakan titik minimumnya. Berarti minimum di titik 0,0, sedangkan maksimum di titik 2,4. Jadi grafik fungsi ini nanti akan minimum di 0,0 dan maksimumnya di 2,4. Nah, dengan langkah yang sama kita letakkan masing-masing titik ini ke dalam sumbunya. Tadi kita dapatkan titik 0,0. Kita gunakan warna lain lagi supaya lebih terlihat. 0,0 kebetulan tadi juga kita sudah dapatkan titik 0,0 di sini. Kemudian berikutnya adalah titik 2,4. Berarti x-nya 2, y-nya 4. Berarti dia ada di sini. Kemudian langkah ketiga adalah mencari titik bantu. Nah, titik bantu ini fungsinya adalah nanti supaya grafiknya bisa lebih jelas. Semakin banyak titik bantu yang kita pakai, maka grafiknya akan semakin jelas. Nah, di sini untuk mencari titik bantunya tentunya kita perlu mengambil beberapa nilai x.
Nah, pada prinsipnya pengambilan nilai X ini bebas. Kita lakukan X berapapun bisa kita pakai. Tetapi usahakan ambil X-nya adalah yang berada di sekitar titik yang sudah kita dapatkan tadi. Karena kalau kita mengambil titik yang jauh dari situ, maka jangkauan grafiknya juga akan terlalu jauh. Nah, di sini sudah terlihat titik-titik yang kita dapat tadi adalah 0,0 dan 3,0. Maka supaya lebih jelas, lebih mudah, kita ambil saja titik yang paling dekat. Misalnya X-nya adalah 1. Maka kita cari nilai Y-nya. Nilai Y-nya berapa jika X-nya adalah 1? Nah, langkahnya adalah dengan mensubstitusikan nilai X sama dengan 1 ini ke dalam fungsinya. Maka kita bisa tuliskan tadi Y sama dengan 3X kuadrat min X pangkat 3. Nah, jika X-nya 1, maka kita akan peroleh di sini X sama dengan 1 ya. Kita substitusikan, maka Y-nya akan menjadi 3 dalam kurung 1 kuadrat min 1 pangkat 3. 1 kuadrat 1 kali 3, 3. Dikurangi 1 pangkat 3. 1. Berarti 3 dikurangi 1 adalah 2. Kemudian tinggal kita pasangkan, karena titik koordinat adalah X, Y, maka di sini X-nya 1, Y-nya 2. Kita bisa tuliskan 1,2. Kemudian kita ambil satu titik lain lagi supaya simetris, karena tadi kita sudah dapat kita ambil X-nya sama dengan 1, kita ambil juga X-nya di negatif 1. Posisinya masih berdekatan juga. Nah, di sini kita ambil X sama dengan min 1. Kita substitusikan dengan cara yang sama, maka akan diperoleh min 1 pangkat 2 dikurangi min 1 pangkat 3. Jika kita hitung min 1 kuadrat adalah 1 kali 3, 3. Dikurangi dengan min 1 pangkat 3, tetap min 1. Dikalikan dengan negatifnya jadi plus 1. Berarti 3 ditambah 1, 4. Dengan langkah yang sama, kita tentukan titik koordinatnya yaitu X, Y. X-nya min 1, Y-nya adalah 4. Maka di sini kita tuliskan min 1,4. Nah, dua titik bantu ini langsung kita letakkan ke dalam sumbu koordinatnya juga. Yang pertama adalah 1,2. Berarti letaknya ada di sini. Kemudian yang kedua adalah min 1,4. Berarti min 1, Y-nya 4. Berarti di sini. Nah, langkah terakhir setelah kita dapatkan semua titiknya adalah tinggal kita hubungkan semua titik-titik tersebut, maka akan terbentuk sebuah grafik fungsi dari 3x kuadrat min x pangkat 3. Sekian pembahasan kita tentang turunan fungsi aljabar. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Dadah!